Wah. Nyelam langsung. Set. Oh, nyelamnya Pak. Berarti kita kalau mau latihan nyelam, silem nengok, silem nengok, silem nengok, itu aja. Silem nengok, silem. Jangan ketawa. Jadi kayak anu ya. Lumba-lumba. Pin, ya. Sah. Itu gimana ya? Neng-neng, ya Bang. Ya. Ya. Tuh, ini. Tuh. Silamin ke bawah, penet pala ini. Ini nih. Nah, tapi sambil nengok. Tak, nyilam nengok. Oh. Yang jelas ini cukup dipegang, pegang, banting. Nggak perlu pakai sikut, ini cuma cukup ketek. Nah ini yang saya sebut, saya mau kasih 3 teknik, ini 3. Wah. Iya. Nah ini sujud nih, tahu gak bacaannya? Subhana Rabbiyal A'la. Kalau ada orang nggak mau sujud, kita gituin aja, bandingan ini. Wah, sadit. Nih fansnya kata Baba, mohon maaf kalau ini bocah emang sering saya banting-banting dan suka keluar kecap. Oh, nah gua kelar kecap di sini waktu itu. Iya. Tempat tidur kalau nggak salah ya. Ya itu dibandingan 2. Artinya memang dia tekun, walaupun udah cedera tetap masih mau belajar. Masih. Coba ini mana ini? Coba sangka kita. Iya kita sangka lah, tuduh. Dipegang sama ente. Misalkan ente penjahatnya. Oh, kita penjahat. Ntar baru contohin ke dia, biar ngerasain dulu. Bukan. Lalu. Nah, itu yang dilepas. Memang sengaja. Nah, injakannya boleh. Sorry ya. Bujuk kita jadi kayak tape uli. Mang Diki. Ayo. Kalau ada yang ngomong what is the cingkrik goning is gedebung. Ya. Harus gedebung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Guru nih kiranya? Baik. Iya makanya apakah kita bisa dikatakan durhaka? Enggak, kalau istilah durhaka itu kebanyakan cuma kepada orang tua. Iya. Termasuk guru sih. Kalau gua kan bukan guru lu. Makanya kan saya menganggap Anda sebagai guru saya, walaupun saya sedikit nakal dan bandel. Gitu ya. Begitu kiranya. Biasanya kalau orang bandel itu pinter. Iya. Pinter ngeselin. Ini nggak disangka, kemarin sempat ya pada mau latihan lagi ya. Iya. Cuman karena lagi PPKM, kita juga maklumin. Begitulah memang PPKM itu para pesilat kembali menganggur, PPKM para pemusik kembali menganggur, PPKM pala puyang kurang moni dan macam-macam PPKM lain. Itu kiranya ya. Tahu tuh PPKM. Itulah. Iya nih, alhamdulillah. Saya juga izin uluk salam dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya kedatangan bocah bangor. Bocah bangor si kata Baba, alhamdulillah. Hai, guys. Dan beliau sukses selalu, Amin. berkah manfaat juga. Intinya doa dari kawan-kawan juga. Saya nonton banyak konten beliau selama ini ya, alhamdulillah kontennya juga lumayan menghibur. Ya mudah-mudahan terus lanjut ya. Iya nih alhamdulillah nih ada Bang Ajidul, beliau salah satu guru ngaji saya ya. Jadi kita tuh istilah saling belajar tuh begitu. Waktu saya berangkat ke Bojong ada berapa orang? 8 orang ya? 8. Saya masih ingat nama-namanya, cuman mukanya yang hampir kurang ingat. Takutnya udah berubah. Gitu ya. Ya, kita ketemu di Padepokan. Nanti kita ketemu di Padepokan. Kangen juga main sedikit putar-putar golok dan bantingan tentunya. Tapi selebihnya kita tanpa konsep yang benar-benar udah matang ya. Ya. Kita cuma apa adanya aja, bukan ada apa. Silakan Bang. Yuk. Jadi dari depan udah tadi, Bapak Guru. Karena udah disanggar. Kita mau ngulas teknik golok yang mau udah lama kita kagak bongkar. Maksudnya saya kagak asah, terus sama teknik sandi bantingan. Cingkrik.
Iya cingkrik itu kiranya. Apakah Insya Allah. siap? Cuman apa adanya gitu. Iya. Kita kalau ngulas ini emang kan ya nggak kita bagus-bagusin juga, berusaha nggak sampai jelek-jelek banget. Ya memang sebenarnya juga diriku kan memang sudah lama tidak daripada mengasah daripada itu. Mulai belibet nih. Ya. Jadi jangan cuman bicara ngasah. Ini Mawi ngasah mulu tapi kagak dipakai nanti. Kata Baba nih cuman ngasah doang misalkan. Ini mah pesen nih ya. Jangan cuman asah doang tapi ada asi dan enggak. Di bawah aja kali ya kita tawasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kalau kita udah berdoa mah insya Allah nggak ada kesalahan. Kita mau bergerak kayak gimana juga hitungannya udah jadi prosedur gitu. Nah ini kalau ngomongin pengen putar golok ya, kita mau jelasin sedikit. Nggak apa-apa ya? Iyalah. Kalau golok itu sama kayak busur. Jadi setiap pemanah itu punya busur sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa dia pakai busurnya orang lain karena kriterianya harus disesuaikan. Nggak, artinya nih cari dulu yang sesuai. Kayak ini satu bukan yang iklan ini mah, cuman promo. Ini punyanya Bang Galih dari Bekasi. Bang Galih. Ya, dia pesen udah ya lumayan lama lah karena kita custom. Ini panjang nih belum rapi ya, kita belum mirror, kita belum finishing. Panjang dia sejengkal satu jari. Kenapa saya katakan sejengkal satu jari? Karena kita ada main proses ngumpet. Jadi kalau udah diseliwak kemari, kalau kepanjangan ini kena tangan. Jadi dia kalau diseliwak ngumpet. Jadi keluarnya itu enggak kena tangan. Bang Kali pinjem dulu goloknya ya, dipakai kata Baba dulu. Ntar kalau ada yang lecet, nanti saya minta tanggung jawab beliau. Usap, kendorin tangan kanan, putar ke dalam, lewat arangan atas kita, putar ke dalam. Ulang. Ini tangan lu keriting amat nih. Dari sini. Usap, ini jangan begini. Gitu. Usap, pegang aja, pegang 3 jari atau 2 jari ya. Putar ke dalam, ke arah badan kita lewat atas. Nah ini kan pegangan kita sempurna lagi nih. Masukin ke sana, tangannya udah di sini. Majuan dikit sikutnya, karena ini kita mau masukin ketek. Tempelin ke ketek. Longok, leher, ngongok jangan tanggung-tanggung. Tangan kanan ke atas, ini nyelam. Ini kalau nggak sinkron antara tangan dengan kepala biasanya gitu. Jadi kalau dari sini tek langsung ke atas. Belakang, diputerin lewat belakang. Itu dasarnya emang nempel. Tapi nantinya nggak harus nempel, itu kan cuma buat nginget aja. Jadi kalau salam, set langsung. Golok muter di daerah kita, tapi matanya nggak makan kita. Nah kalau kita udah bisa selamat dari diri sendiri, insya Allah bisa selamat juga dari orang lain. Kebanyakan kan kita mikirnya selamat dari orang lain doang, ya nggak selamat dari egonya pribadi. Itu ada filosofinya. Nah itu seputar salam nih. Usap puter, hormat. Salam gerakannya cuma itu. Kalau itu bisa, insya Allah nanti kita begitu main golok udah nggak takut lagi kan terkena. Karena dari awalnya kita udah coba ngeraba golok kita udah sejauh mana kita kenal sama dia gitu maksudnya. Kita kenalin golok kita putar nih udah keliling udah nempel di badan, tapi kenapa nggak ngelukain? Karena sejatinya bukan buat ngelukain kita, senjata itu buat ngebantu kita. Nah kalau ini didempet begini kita udah sinkron antara gerakan golok dengan badan kita, insya Allah mau main kemana juga kita nggak bakal nggak bakal kena dia sendiri. Makanya ini paling penting di salam. Nah, ini emang sulitnya di ketek. Kalau cabut, ini dari kanan ya.
Kalau emang nggak nyaman di sini, di kiri nggak masalah. Kalau di kiri sih nggak, bukannya pakem ini. Jadi kemari kalau mau ambil di atasnya, tak kemari. Kalau mau buka kunci, tapi kalau udah bisa tangan sebelah kan tinggal buka pakai jempol. Nyambut gini, bacok ini berarti kemari. Tak sana dulu. Next sini ya. Nah, baru kanan kiri, usap putar. Pusat, gelar, pusat, gelar, Geler. R gitu. pusat, gelar, putar. Sampai jauh ke sono. Sini ya. Masuk ini masuk ya. Kemana? Kemari, usap sini. Sini. Yuk. Masukin lewat ketek. Kodok gitu. Ini atas ada bolongan, kita nyilem. Wah. Ini yang disebut cara nuntun orang beda-beda. Mungkin kalau dalam dunia hiburan dia lancar banget, mulutnya kayak apa? Kayak petasan cabai rawit. Burung kacamata. Makanya belajar kan kalau datang langsung lebih pas. Cara nuntunnya lebih tahu. Kalau yang di YouTube kita anggap global kan. Anyway, jangan pernah ngelangkah ke langkah berikutnya kalau langkah yang pertama masih belum bisa. Kuncinya pertama itu. Jangan buru-buru bisa. Yang nggak bisa jadi bisa, yang bisa tambah bisa, tapi jangan buru-buru bisa. Itu moto kita juga kan. Sekarang usap udah bisa, nyambut udah bisa ya. Usap. Usap. Bacok, usap, bisa gak? Bacok, bisa. Bacok, usap. Nah, itunya dulu lancarin. Bacok, usap. Sampai benar-benar kita tahu ujungnya ada di mana. Bacok, usap. Bacok, usap. Bacok, usap. Tuh. Ntar kita omongin teknik ini. Tak, kalau ini udah lancar, baru ke putar. Putar, set. Yo, itu masih ragu kan? Nanti masih ngeraba, belum tahu ujung goloknya ada di mana. Tek. Kalau merem makin gak pede lagi dia, merem wih, bacok usap. Tapi udah percis adanya di ujung. Baru ini namanya ngelihat pakai mata hati. Bacok, usap. Bacok, usap. Ini enggak panggil. Bacok, usap. Lepas. Lepas. Kalau itu belum lancar, jangan pernah berlanjut. Bacok, usap, lepas. Bacok, usap, lepas. Sekali lagi bisa lagi. Bacok, usap, lepas. Nah, sekarang habis lepas, tadi bingungnya di ketek ya. Baru jawaban keteknya saya jawab. Bacok, usap, lepas, ketek. Tinggal ditempelin ketek. Ya. Bacok, usap, lepas, ketek. Nah, gampang kan sekarang? Nah, dari sini tinggal atas aja udah. Atasin aja, jangan ragu. Ini kan cuman ininya tetap kita tempel, cuman ke atas. Ini. Ke atasin aja udah sampai jauh. Nah, itu ngomong gampang kan? Iya. Yuk, bacok, usap, lepas, angkat. Bacok lagi, keluar dalam. Bacok, usap. Ada ke 5 menit nih? Angkat. Ini. Hah? 12 menit? Bacok. Ya, jadi begitu teman-teman. Kalau buat belajar golok bisa dari YouTube. Cuman ada kelebihan kalau datang langsung. Ya, setiap orang mempunyai kendala yang berbeda. Jangan nggak pernah terima sama kendala diri kita. Jangan kata orang lain bisa terima, kita aja nggak bisa terima diri kita gitu ya. Jadi terima dulu. Wah, kalau gue lama nih, jangan khawatir. Nggak butuh pinter kalau disilat, tekun dan tekan. Jadi kalau dia tekun mah nggak pinter juga, lama-lama malah paling jago biasanya. Karena durasi dia latihan lebih lama ketimbang orang yang pinter. Dari sini posisi kita mau nyerang, mau bacok. Coba ente kemari. Enggak selantas ya. Posisinya udah begini. Ente bacok saya, pasti mundur dulu kan. Kalau udah bisa salam nggak perlu begini dulu. Tapi kita sampai pelanin ya. Dari sini nggak perlu kesini dulu. Itu ketebak sama dia. Tapi kalau kita kesini, kemari itu nggak perlu. Jadi kalau posisi begini mungkin nggak ditunggu. Mungkin nggak ditunggu. Pasti kalau posisi begininya ditunggu. Nah, kalau kita udah rapetin begini,
hitungannya tambah 2 nih, ada goloknya, ada orangnya juga. Misalkan kayak gini, diri kita tubruk, dia pukul ini. Jadi golok kena, tangan kena. Seandainya pun itu nggak bacok, yang kita turun, nah itu turun. Yang penting tangan ini kekunci. Itu bicara kemungkinan kalau seandainya kita begini mungkin gak ditubruk, mungkin, tapi dia lebih fatal. Tapi kalau udah begini kita kemari, jadi ngagak begininya nggak baca. Itu salah satu isi dari salah pukulan kemari. Yang kedua luar dalam dah. Luar dalam, saya menipis kan. Kenapa saya bilang agak mepet? Nanti ya Pak, luar dalam. Nah, agak mepet. Sebenarnya ngebacok nadi orang. Makanya matanya harus ke sini. Pegang kan? Pegang. Kan biasa kalau kita begini pegang. Nah, ini kemari. Tangkap aja. Ini kemari. Ini nadinya. Tapi sebelum pukulan tangkapannya kencang atau ke bawah. Kalau di bawah ini udah gak bisa muter nih. Asnya udah dipegang. Tapi kita adanya dorong. Putarannya kemari. Makanya harus mepet, begitu ditangkap putar. Nah ini nadi nih. Bodoh. Lepas. Set. Sono. Jadi filosofi kemari ada. Sama ini ke sini. Pukul. Pukul nih. Tuh, mari. Tangkis sih. Makanya ini juga. Makanya nanti di golok itu kan ada putaran 2 nih yang saya mau bahas sebenarnya di part berikutnya. Hati sana dikit. Putaran 2 selip tuh Bang. Selip. Bacok juga nih. Kalau dibacok gini nggak bisa, selip putar. Contoh Wi. Posisi begini pukul saya Wi. Tak tangkap mari, mendak Wi. Putar lagi ke bawah. Jadi dari sini mendak lewat kan, putar lagi ke bawah. Mundur tinggal maju. Nggak banyak, nggak ada acaran kalau kata orang Bojong. Soalnya kalau dia pukul tak mendak, kalau ini nggak muter tubruk pakai tangan kita, tubruk ini habis kita seliwak kan. Tapi kalau kita muter set tangkap undok putar lagi di menubruk kayak tadi nubruk tangan saya ini udah kena karena ada putaran. Ini bicara cuma rumus sih. Kalau prakteknya kita kagak tahu. Paling itu Wi, lu aja yang nanya. Intinya ke sini itu ini beset putar. Sono angkat. Ini emang mentoknya di mana? Mentok. Mentoknya di mana? Apa karena peci atau gimana? Apa karena guanya kurang berani ngangkat data? Karena masih mentoknya di 1, 2, 3, beset, buka. Di pelajaran yang tadi saya bilang angkat aja sampai atas biar bisa bacok belakang. Yang paling enak sebenarnya sambil nggak usah diri dah nongkrong. Begitu set, ini buat nengok. Longok itu buat nengok. Kalau ada musuh di belakang, masa mentang-mentang kita bisa bacok belakang aja. Dalam enggak, kita sahabat sono. Makanya putaran-putaran ini bisa dikombinasi sama gerakan apapun. Jadi 1, 2, 3, beset, putar. Nah, itu disinkron. Ini ke atasin. Ini dilepas pun nggak ada masalah nih. Tak lepas nggak masalah karena ini juga masih bisa. Kalau ini kita lepas bisa kita tangkap, kita bisa sahabat. Makanya dulu mah kita main golok loncat kan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa pas? Karena memang kita udah latih. Seandainya jatuh, yaitu jatuhnya kita bukan karena kita, tapi karena Allah. Berhasil kita bukan karena kita, tapi karena Allah. Makanya yakin, orang ini yakin. Tangan kanan sekarang. Ngopi deh. Capek. Ini belum saya kasih diri nih karena memang
Syaratnya harus bisa tangan dulu, jadi jangan buru-buru. Begitu diri baru kita masukin karakter. Percuma kalau tangannya bagus tapi matanya masih ngeliatin goloknya aja. Kan banyak orang bisa muter tapi begitu muter dia asik sendiri, jadi kayaknya tampil untuk dia sendiri gitu. Yang kita pengen tuh golok itu mau perpanjangan tangan doang. Makanya saya sering ngetesin merem. Kalau begini merem masih bisa nggak? Merem masih bisa. Sampai bahkan loncat ini pun nanti udah nggak ngeliat lagi. Saya pernah bikin juga, tapi itu style ya. Kalau loncat itu kan dalam pertarungan mungkin nggak ada. Kalau yang timbang ini kan kemari cuman apa ya? Kita nunjukin, buktiin maksudnya. Kita bisa nangkap gagang dengan timing yang tepat. Ditangkap, nggak perlu lagi kita putar karena memang resikonya jatuh atau susah. Tangannya tangkap, lepas aja, rebut. Ini biarin tangkap. Jadi proses pindah tangan, pindah, putar, pindah. Itu juggling, maksudnya timing kita buat nangkep golok. Nah ini terbalik, benerin lagi. Karena ada kemungkinan kita main licin akhirnya kemari. Prosesnya 4 bener lagi. Masuk, harus lihat ya. Kalau enggak mencingnya. Nih pegang. Susah gampang, jangan bilang gampang susah ya. Gampang. Susah pertamanya tapi sebenarnya gampang. Rumus ini yang saya pengen tuh orang golok mah kayak ada kayak nggak ada gitu. Jadi nggak pengaruh sama gerakan kita. Nggak bikin nyusahin, jatuh emang asal kita tangan kosong. Tangkap jatuh ya kita sendok. Golok mah terserah dah, cuma buat takut-takutin doang. Ya aslinya kan kalau nyendok tangkap sendok bisa buat ngebut. Ini bisa buat bacok. Cingkrik ke depan. Putar lepas, bisa pindah tangan buat ngegedor buat apa. Kalau pakai langkah 5 gimana? Gerakan itu. Langkah 5 ini kan sebenarnya buat dia kan ngomongin ini nggak apa-apa nih. Aman. Itu ngomongin 4 penjuru. 4 penjuru itu barat, timur, selatan, utara ya. Yang jelas kalau kita mau lagi ini istilah mari fungsinya ada di sana no. Kita coba cek sana. Tapi di sana ada orang lagi, terus aja. Kita kemari. Ini sebenarnya terserah ini. Mari. Nah ini bisa buat putar balik kemari ke langkah 3. Yang jelas langkah 5-nya itu buat perebutan. Sono buat nengok sono nggak bingung, buat nengok sono bisa nengok, buat nengok sono tinggal bacok. Tapi kalau buat nengok sono kita seru. Jadi pakai bikin 3 SC ya, panjang 1, 2, 3, 4, 5. Terus biasanya luar dan dalam ini kita. Nah ini udah nggak nyusahin apa? Nggak nyusahin tangan kita karena ini terserah kita mau putar gimana. Makanya nggak ada rumus kita mah, jurus golok nggak ada. Cuma bisa dibilang lagu-lagu kita gitu ya. Yang penting nggak nyusahin gitu. Yang penting nggak nyusahin, karena kan sejatinya golok itu kan alat bantu, bukan alat nyusahin. Awas mau, yang mau lagi pegang golok. Udah tua mah ngos-ngosan gitu enggak ya? Nanti adek ntar bawa kan yang kecil ada tuh. Nah itu juga waktu ketek ini masih begini, ini di scan harus mati. Nah nanti lagi fungsinya. Nah ini kita sangkanya mau bacok dalim. Jadi pindah tangan kita kan yang disebut golok umpet. Ini bacok ini ya. Sama kayak di sini. Nah, golok kita hilang. Bisa kita ambil. Awas deh. Ambil ini, bisa ambil ini. Kemari bisa ke atas, bisa ini artinya. Jadi jangan miring, Wi. Dikungkit kena. Jadi benar-benar sweeping ketek. Kenapa harus disempil ke ketek? Padahal ini cuma buat muter kemari itu nggak salah. Tapi diisinya ada buat ketek. Tetap mundur. Ini sih ambil. Itu kalau masalah golok kita benar-benar ngedepanin
ini seni ada isi tapi belum tentu bisa pakai, belum tentu deh. Bacokin lagi, usap lagi kalau nggak pakai nengok ya, bacok mari. Nah ini siap nengok sono, atas sudah di belakang layar, tangan ente jangan. Nah bacok lagi, salam lagi. Kalau mau di rumah ketik, bacok, usap, puter sana. Ya nengok dulu boleh. Terus kalau usap, nengok, langsung nengok sono tapi ini udah di belakang. Udah di belakang. Sip. Itu kalau buat karakter jadi nanti simple. Terus nengok. Nyelam dong, nyelam ya, nyelam. Nih, ya, gedik boleh nggak boleh itu kan cuma ketegasan kita aja. Ada yang sama gede. Nyilemnya udah nengok sono. Kemari, usap. Nih dari sini begitu nyilem, ini udah madep sono wi. Nah begitu bacok. Jadi kan hidup semua. Nyilem, langsung. Nyilemnya bang. Berarti ini kalau mau latihan nyilem, silem nengok, silem nengok, itu aja. Silem nengok, silem. Jangan ketawa. Jadi kayak anu ya, lumba-lumba, dolphin. Ya, sah. Itu Pakai gimana? nengkleng, ya bang. Ya. Ya, Terus ini tuh. Silemin ke bawah, penet pala ini. Ini nih. Nah, tapi sambil nengok. Tak, nyilem nengok. oh Jangan begitu. ini ya. Nyilem nengok. Angkat dong. Allahu Akbar. Angkat. 1, 2, 3. Belum nengok. Gitu ya. Dan lagi kan Set. Ya. Oh ya, katanya berat. Baru. Bukan jadi orang aja. Stop. Bukan golok. Buat kita lepas. Tarik segala macam. Yang penting tekniknya udah tahu. Buka kiri. Lepas. Nah sekarang sebelum mulai udah tahu dulu nih ya. Banting yang pertama. Putar kemari. Pegang tangan Ono. Sandi biasa. Nah ini kurang angkat keteknya. Pop. Dorong aja. Habis dibuka kemari. Ketek angkat. Dorong ke sana tangkap. Saya mau kencang juga tetap aja. Cukup sesederhana yang kenceng nggak ada masalah, tangkap aja. Cuman ketika tangan kita dapat kunci aja, tinggal tekan ke bawah. Coba Ini mawinya dulu, set, bet, karena nggak ngangkat keteknya, angkat. Nah, kan tinggal dorong. Kita coba. Jadi jangan tergantung kita yang kenceng, gerakan kita yang kita perbaiki, bukan tenaga dia yang harus lemah. Nah. Tuh. Nah, sekarang jadi satu, jangan berhenti. Kalau berhenti berat. Sep, langsung pakai gerakan nengok kiri. Sep. Jangan berhenti. Masih berhenti. Coba kalau dari sini jangan berhenti. Langsung buat. Sana ya. 3, 2. Gitu. Udah paham karakter itu ya? Yang kedua cara ngunci. Tak. Ini kan buang udah bisa. Sekarang kunci. Tak. Tangan sandi 3, 2. Dapetin. Nah, ini dapetin lagi. Ininya lupa dorongnya dia. Dorong, saat didorong dipegang. 1, 2.
Ya, ini udah mulai fokus dia ngambil. Padahal kita ngambilnya setelah didorong. Hop. Nah, ininya harus kelihatan nanti. Ini arah sini. Ini tinggal angkat dikit. Tekan ke bawah yang ini. Ini diputar. Nah, jadiin lu nongkrong. 3, 2, angkat. 3, 2, angkat. Nah, sekarang kalau udah dapet gitu, nggak perlu nongkrong. Tekan aja. Tekan aja, lepas langsung. Oke, golok udah. Sekarang kita mau coba teknik bantingan. Bantingan. Triknya yang emang dipakai buat di jalan gitu kan. Maksudnya dipakai buat di jalan itu bukannya ada orang kita ajak berkelahi terus kita pakai ini jalan, bukan. Maksudnya kita terancam dalam segi kebuntuan atau emang mendesak, nah ini boleh dipakai. Kepepet gitu. Kepepet Kebuntu. susah. Masih lu ajarin gua lah kuliah doang lu. Gitu bilangnya. Iya. Contoh yang bener-bener sering ditemuin di jalan tuh kan, kalau kagak apa dicekek, apa dipegang orang, apa ditarik orang, itu mau yang mana dulu maksudnya? Kayak misalnya mau ledak pegang orang kan gini, ada juga kan. Itu. Oh gitu ya. Ada kan. Jadi misalkan lu nyolong ayam nih, Hmm. ya, lu orang yang nyolong ayam. Iya. Oh gitu. Walaupun nyolong, lu tetap ini juga. Maling lawan. Oh iya. Misal contoh begitu bisa lu diambil, lu maling ayam. Ayo. Ini apa lu tetap banting apa enggak? Kalau lu nggak maling ya banting. Ya, kan Gitu. gitu. Ibarat kata fitnah lah dia. Iya fitnah. Itu. Nah sekarang saya kasih tahu dulu tekniknya ya. Kalau baru dipegang belum ditarik, Ya, kita cukup ada karakter silat yang namanya sikut. sikut. Sikut merucul, oh sikut ya. Gabus merucut, Oh, iya. di dunia bapak. Gabus merucul, ceret tipis, udang rungsep. Ucang rosep, macan dengkeng. Ini sikut bukan buat ngedagor Hmm. doang maksudnya. Sikut bisa buat ngelepasin tangan orang. Pegang yang kencang. Jangan kentut lo ya. Ya. Cukup diangkat sampai sikut. Kalau bang tangannya keras, lebih kencang lagi, kita nggak kuat ngangkat ya, kita merendah gitu. Yang penting sikut kita udah sampai ketek. Makanya begitu kita nengok, nah itu dulu caranya, kata Baba harus sejajarin sikut. Kalau orang mau nyikut dari sejajar tangannya kita nengok. Gerakan pelan ya, dibuka buat ungkit kita, diangkat kalau tenaganya dapat. Kalau nggak dapat, kita yang rendah nengok pasti ke bawah. Kalau nggak ke bawah juga, makanya belajar jangan cuma A doang sampai Z. Pegang, nggak ke bawah, buang kemari. Ini yang dapat. Berhenti. Ya. Ya, itu dulu. Yes. Begitu ini dapat, tak, kunci. Begitu kunci. tekan. Pertamanya ente ikut nongkrong. Habis itu mau ente sentilin deh. Iya. Oke. Yang kedua, nih fansnya kata Baba, mohon maaf kalau ini bocah emang sering saya banting-banting dan suka keluar kecap. Pernah gue kelar kecap di Nah. sini waktu itu. Iya, Tempat tidur kalau nggak salah ya. ya itu dibandingan 2. Artinya memang dia tekun, walaupun udah cedera tetap masih mau belajar. Masih. Coba, ini mana ini? Coba sangka kita. Bilang. Iya kita sangka lah, tuduh. Dipegang sama ente. Misalkan ente penjahatnya. Oh, kita penjahat. Ntar baru contohin ke dia, biar ngerasain dulu. Bukan. Ya lu. Nah, itu yang dilepas. Memang sengaja. Nah, injekannya boleh. Sorry ya. Bujuk kita jadi kayak tape uli. Mang Diki. Ayo. Kalau ada yang ngomong what is the cingkrik goning is gedebung. Ya. Harus gedebung. Ini gitu. Kemudian ngomong gitu. Wah, itu baru cingkrik tuh. Makanya perlu dimasak. Coba. Gua mau coba ya. Coba Coba dendam. Bukan dendam. Ini apakah kita di jalan, apakah kita di mana memang memerlukan. Misalnya Anda menuduh saya maling ayam. Membuntu. Hah? Menyeduh. Menyeduh kayak kopi kali. Anda menuduh. Menuduh. Anda menuduh saya maling ayam. Enggak, Bang, saya lagi kambing. Lupa lo. Coba gue lagi jalan nih, nggak tahu gue.
Ditukar posisinya. Oh, posisi itu kan. Biar kelihatan sikut ente. Borok sikutan. Gue lagi jalan nih, gue nggak tahu apa-apa gitu. Lu nuduh gue, maling ayam lu ya? Maling ayam lu ya? Hah? Lu yang ngajak pacar, lu maling ayam lu ya? Bukan begitu, sini gue kasih tahu. Tangan lu susah amat sih lagi. Kagak. Gitu. Bergergetan mukanya. Gue lagi jalan nih, habis beli rokok dari Ucok. Lu maling ayam lu ya? Ngambil tangan gue kagak kena begini. Apa gimana sih lo? Nah, lu ngambil tangan kagak kena ke sono. Ya dia tiga-tiga lah. Gue dari Ucok nih, dari warung Ucok. Lu maling ayam lu ya? Wah, gua nggak ngeliat, tapi dari suaranya itu jingkrik insya Allah. Jadi kita respect Anak-anak. ya enggak. Intinya begitu pelajarannya ya. Coba sekali lagi, Pak. Tuh, jadi yang tadi Bapak Herman ajarin ya. Cuman emang enggak finish gitu. Enggak begitu sempurna. Dei. Jadi, again, Ini situ. Di pecah sini. kanan, langkahnya kanan. Saya. Kaki ente pecah ke kanan. Set, jadi nengoknya enak. Ya. Wah, Udah ya. ya oke. Jadi begitu kawan. Lagi. 1, 2. Pecah kanan nengok lagi. Gitu. Harus dihabisin, Wi. Tuntaskan. Jurusnya harus ngabisin. Kalau belum habis dia bangun lagi bawa samurai. Habiskan. Cara ngabisinnya bisa ente injak, bisa ente sentil. Ya. Bina atau binasakan. Banting bisa ente injak itunya, Ya. ininya, tapi bisa ente sentilin masa depannya. Oke. Tapi kalau nggak tuntas, biasanya ada dendam dan kita jaga dendam itu. Ini baru seputar yang satu pegangan tangan ya. Ya. Ntar yang ditarik lain lagi. Oke. 1 Nanti di lagi. 1. Tuh, masih kurang ya karena gue juga belum finish atau belum sempurna. Lagi. Nah, injak. Sip. Sip. Injak. Gaya. Nah, itu yang tadi langsung bantingan tanpa dipegang ya. Dan memang praktisnya itu sebenarnya jangan pakai ribet-ribet sampai nongkrong. Iya. Apalagi kalau kita mau lari, habis direbuk kita lari aja. Dan yang jelas harus tuntas masalahnya. Berarti sekarang pegangan daripada Oh, yang di udah main tarik baik. ya. Ya. Kalau yang main tarik baik biar dia ngerasain ya. Oke. Sekarang mah nggak sakit, Oke. tapi banget. Nah, tarik. Kalau ini kalau kita udah nggak keburu, megang yang ini. Tapi udah keburu ditarik. Nah, ini jangan kita lawan tarik lagi. Jadi kita bejaban atau ngadu kekuatan. Kita ini bukan pakai otot tapi pakai otak. Begitu ditarik, buka aja. Kenapa bisa terbuka? Karena ketika dia fokus narik, dia nggak fokus lagi sama genggaman putaran yang ngelawan. Dibuka aja. Cara ngejatuhinnya ini dikunci bawahnya. Jadi selain dibuka itu dikunci. Tarik. Nah, jatuhinnya itu dibawa ke sini dikit, ditekan. Ini emang kesannya kayak pura-pura ya. Iya. Tapi ini ada sendi tangan ini, Jadi kita lawan. sendian ini yang sakit. Semakin sakit, ini kan ditekan sakit nih. Ah. Nah, ini lebih sakit. Semakin ke titik ini semakin sakit. Lelelelele. Cara pertamanya begitu dibawa, kalau orangnya kalau keburu kita banting mari, kalau ditarik kita buka, kita tekan. Iya. Gitu. Nah itu sama, ada cara yang diikutin, ada cara yang dilepas. Tapi ini agak ekstrim, nanti kalau main jangan terlalu kencang karena rasa kita kedepanin rasa. Yang penting kalau misalkan praktis, yang praktis yang kita pakai. Tarik, langsung bantu. Nah itu tasinnya gitu ya. Dipegang, yang kayak tadi. Lo orangnya ikut gue lo. Nah ngebukanya udah bisa. Cuman jangan pakai tenaga full di sini, cukup di sini aja. Sodorin aja udah. Lu orangnya ikut gue lu. Nah, sampai di sini ente tekan. Masih bisa ditahan. Tapi kalau ente bawa ke sana, nah ini Oh iya. memang nggak kelihatan rasa sakitnya karena
ketika kita kemari dia makin kencang. Ya. Tersendi ya. Dia. Ya. Sekarang caranya buka samping. Buka samping, jangan ditekan dulu ya. Iya. Siap, 1, 2, buka samping ya. Mulai. Nah, ini udah goyang gitu. Tekan. Iya. Gitu ya. Nanti yang lepas. Kalau udah ditekan begini lepas aja. Siap, tekan lepas. Konten? Yuk. Mulai. Belum. Tapi ini perlu latihan ya. Kak? Iya, lumayan. Silakan. Jangan gitu dulu dok. Lu maksudnya kayak ini kayak ekspresi kayak gimana gitu. Kayaknya kayak di jalan aja gitu. Nih gue Oh jadi yang tadi lu ya? dok. Ke leher, ke depan. Leher dik. Tuh, di sini bang ada. Jadi nanti sendi. Samping. Rasain ya. Tuh. Tuh, Bang. Ya, ke sampingnya kurang. Makanya dia sakitnya makin kayak belum maksimal. Jadi ini tinggal buka, ini ke sampingnya tekan. Wow. Set begini doang. Nah, ntar kalau langsung begitu ditarik, tak langsung. Mau lari ke sana tetap dia pasti ngikut karena sendinya. Ayo, ini agak susah tapi kalau udah dapet, insya Allah lebih mudah dari yang pertama. Ngabisin tenaga juga lebih ngabisin yang pertama ya. Samping. Nah karena dia tinggi ya samping kuping. Tekan. Ya, satu. Ya dikit. Ayo sampai cepat. Dik, jangan gebuk-gebukan. Ntar gue dari base kan gebukin lagi. Ini mau ringan doang. Maksudnya. Ini kaki. Langkahnya keluar. Sini ya? Keluar sini. Sini. Nah, jangan lendeng badannya, bongkok kemari. Nungging kemari. Sip ya, nyondong maksudnya. Kemari, sip. Jadi intinya nggak sempoyongan. Iya. Satu. Sip. Putar-putar balik, kayaknya nggak dapet deh. Ini. Siap. Nah, sip. Wih, ente kan kemarin lendeng, enggak kemarin. Ya. Jadi begitu ditarik, kaki kemari, ente kemari. Ya. Tapi ini enggak. Begitu tarik, walaupun dia narik ke bawah, ini. Jadi dia udah ngikut kita duluan. Dari sini langsung ke sini. Oh, iya. Beratin ke badan semua ke depan. Oke. Nah, iya. Nih, sekarang tarik lepas. Tarik lepas, tak. Oke. Tarik lepas. Jangan ke dalam. Dia nggak bakal jatuh. Sana. Harus dibawa ke luar. Karena ketika ke dalam ini kuda-kudanya masih kuat. Tapi kalau kemari dia udah nggak ada kuda-kuda. Itu jadi jangan sampai dia begini nahan masih bisa. Tapi kalau kemari dia enggak. Berarti di pinggir bisa. Kuasain langkah ke kiri dia. 3 2. Lagi. Sekali lagi. 3 2. Condongin badan soalnya. Iya begini. Sekali lagi. Injak. 3 2. Wih. Begitu kiranya teknik 3 2. Dan 3 tahu teknik mana nama lupa dah. Pokoknya sandi Praktisnya itu luar sama dalam. intinya luar sama dalam itu ya. Yang disebut keluar dia. Iya, sini. Yang disebut ke dalam dia. Sebenarnya cuma ada 1 sama 2. Ini bisa dipakai ketika ada todongan dari belakang, ada hantaman dari sini. Maksudnya sifatnya masih pegangan ya, ditarik, apa itu masih bisa keluar. Nah sekarang pengen teknik yang mana lagi yang buat praktis yang biasa di jalan dah. Biar kita tuntun detailnya. Iya. Yang banyak-banyak, satu lagi aja. Satu lagi yang biasa emang di jalan itu kalau udah ini ya, udah the power, maksudnya the power udah mau main fisik, ini biasanya kan orang memang ke sini. Macam ini kan. Atau ke sini atau dorong ke sono. Gitu. Pokoknya intinya cuman luar sama dalam. Contoh dulu deh. Sekian banyak yang kita keluarin tetap saya ngomongnya cuma 3 teknik.
Coba contoh yang mana? Kayak model ya. Tuh. Ini sama kayak tadi. Teknik keluar. Iya. Pelan-pelan. Tapi yang dipegang ya, bukan yang didorong. Kalau didorong enak, kita dijauhin dari dia. Tapi kalau yang dipegang, serat. Kalau dipegang. Nah, ini ambil. Ini udah kemakan. Kelepas nggak kelepas, itu urusan cengkraman dia. Tapi yang jelas ambilannya tetap 32. Keluar. Nanti bisa dibantu sama tangan yang ini. Tapi ini bahaya ya. Pas begitu, tak, nah ini bantuannya. Nah ini bahaya. Iya. Tapi tetap aja itu keluar. Nah ke dalam boleh, misalkan yang mau dicekek, diambil ke sini. Ini ke dalam nggak? Sama gak main ini? Iya. Tadi, sama gak main ini? Iya. Jadi bukan tentang gerakan kita, tentang posisi dia. Gerakan kita cakep banget kalau posisi nggak menguntungkan kita, tapi bagusan dia tetap aja kita kalah. Contoh cekek, cuman ngambil ke sini. Gitu. Iya. Tapi kalau ini udah lepas ya cukup ke sini. Yang penting ini luar, dalam. Coba wih. Sekarang yang begini atau ini. Hantam nih, jangan mikirin ini. Langsung aja ambil luar. Yang kayak tadi. Oh ya. Sip, luar kan? Tekan kayak tadi. Cuman beda kiri kanan ya. Iya. Nah, tekan yang ini. Kalau tadi tekan yang kiri. Lu orang hantam. Nah, ini. Nanti belajar lepas aja kita. Sekarang yang ini. Ambil ke sini ke dalam. Ya kelihatannya. Cuman ini jangan kenceng ya, agak sakit. Sikut ente naikin ke atas kayak jurus 7. Oh ya. Naikin ke atas. Ini. Sikut ke atas. Nah, hantamin situ. Nah, ini jangan. Harus main rasa ya. Jadi maksudnya ini muncul. Iya. Ini. Yang mana mau kanan mau kiri? Nah, ini. Nah, ini sakitnya di sini ngerinya. Sama, kanan kiri sama. Kalau saya bilang mah kalau buat perempuan bila di praktis perempuan kan iklan dulu mah iklan yang ketek tuh ya. Kita nggak usah sebut iklannya ya. Yang jelas ini cukup dipegang, pegang, banting. Nggak perlu pakai sikut. Ini cuma cukup ketek. Nah ini yang saya sebut, saya mau kasih 3 teknik, ini 3. Wow. Iya. Nah ini sujud nih, tahu gak bacaannya? Subhana Rabbiyal A'la. Lebih anda. Kalau ada orang nggak mau sujud, kita gituin aja, bantingannya. Wah, sadit. Kita lihat posisi dia lah. Iya. Yang tadi lagi pak. Nah, dari ancaman biasanya kan gitu kan, kalau ribut gitu kan. Ambil. Ayo coba Banting. Ya jempolnya doang. lagi. Banting. Jempolnya lagi. Penting. Lagi. Ini. Kaki kanan udah di belakang, bikin putar, ini yang maju, gitu ya. Terus kiranya yang tadi, yang di sini mungkin. Cekek. Hah? Balik. Cekek satu memukul. Tekan satu, karena memukul. Ini kesini aja. Putar lagi. Kamera cuma satu nih. Putar. Oke. Ya bermanfaat buat orang lain kan yang penting. 3, 2, 1. Ini sama kayak tadi keluar juga ke dalam. Oh, ke dalam ya? Angkat. Ketek ente angkat. Kunci tangannya di pundak, di leher. Ya, gitu. Leher. Nyakal ke leher. Enggak? Putar balik. Nah itu, coba. Badan kita mana? Bukan. Itu lain lagi. Itu yang teknik 3. Jadi ini yang diambil. Buat nakuk dia. Oh iya. Nah kalau ini lepas, baru teknik yang 3 nanti yang kita mau ajarin. Lepas. Nih. Oh. Bangun. Ini yang sama kayak ente tadi. Oh gitu kayak. Karena dia baru mulai bangun, kita tambahin. Gitu. Iya. Coba. Itu rumusnya 1, 5, sirup nanti. Ini di sini, ini di sini. Iya, tekan ke bawah. Iya, tapi tangannya harus nekuk. Ini kan belum muter. Coba, terus putar. Ini makanya ambil kemarin. Oh, ini angkat. 31 ya? Ya 31 Oh. rumusnya.
Tuh. Nah ini harus diputer. Nah kalau udah begini bisa, Ya, ya. ya kan? Oke, jadi ini 31. Puter lagi. Begitu di sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah di sini makanya nih. Ini. Tekan ke bawah nomor. Gitu. Lepas, ambil, bangun, raup. Yang ininya di depan. Iya ya. Ini ya. Ini deh. Set. Satu. Begitu dia bangun atau dia keras nih mah, kuda-kuda kuat. Keras ini. Gitu. Iya ya. Coba. Baik. Satu kali teknik lagi. Oh, Pegang. jangan ini ibu mana ibu? Satu. Tiga satu. Putar. Ibu mana ibu? Angkat putar. Tadi ibu. Bangun. Ibu. Begitu. Kiranya. Oh, Oke, kiranya cukup dari situ Apa ya? Kak, keringatan. Dan intinya jaga kesehatan, jaga imun, iman di masa pandemi ini tentunya. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat. iman dulu. Sehat panjang umur, jaga kesehatan di masa pandemi ini, tetap jaga keringat kita, berjemur dan lain-lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih tentunya buat Bapak guru saya, Bapak Hermantong beserta keluarga. Saya dari Bojonggede beserta rekan datang kemari mau ngasah, tapi kata beliau harus diasah, asuh dan asih. Ya, kiranya ada ilmu manfaat yang kita bisa ambil bawa ke Bojonggede. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah gayung. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ngos-ngosan ya si Baba ya. Jadi kayak aki-aki kita. Jadi kayak aki-aki. Saya sebenarnya udah aki-aki mah. Umur saya udah hampir separuh abad maksudnya. Iya, itu kan kayak aki-aki bisa bongkok. Alhamdulillah kita habis tadi bergerak tentang golok udah, tentang bantingan udah. Memang sengaja ketika dia datang saya ngancem banget, ini mah bukan demi konten ya, demi evaluasi, kan belajar berlatih evaluasi gitu kan. Kayak dia minta asah ya kan, gue pengennya ada asih juga ada asuh. Intinya konten kita mau ada yang nonton nggak ada yang nonton sabudut teuing. Iya. Lu ngerti bahasa Sunda? Kumaha we. Kumaha we. Salam saudara, salam mengudara, salam Indonesia Raya, salam Indonesia Jaya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Oh gitu. Oke, ada. Gue bisa juga ya gue ya. Iya bisa ya. Tawatil. Ya ini banyak juga yang nanya kemarin langsung di WhatsApp. Emang bener kata Bapak muridnya. Kita lebih sama-sama belajar. Kita adalah murid Babetu Bagus Bambang Sudrajat, Bintu Bagus Boy Musa Sasmita, ada Sintong. Juga ada Kong Usubutai. Mudah-mudahan berkah manfaat ilmunya. Ya, Mbak, kita dari awal tadi golok pertama ya. Golok Terus udah. bantingan praktis. Bantingan praktis. Ini cuma semata-mata kita bukan demi konten. Bukan. Ternyata Baba alhamdulillah juga begitu dievaluasi. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Banyak banget PR-nya. Banyak banget PR-nya. Sampai ketumplak gitu. Tapi lebih bagus yang kayak begini karena kita kalau udah bisa malah jangan diunjukin silat mah. Lagi nggak bisa diunjukin. Nanti suatu saat kita bisa, kita jadi malah mikir, oh dulu gua kan dari nggak bisa juga gitu. Jangan mentang-mentang kalau kata Bapak. Bah, cuman kira-kira kapan lagi nih rutin latihan di Bojong atau di mana gitu? Ini insya Allah kita tiap malam Sabtu sama Bapak Masih Judul. aktif ya? Ya aktif tuh. Dan kedepannya paling tiap minggu sore 2 minggu sekali lah. 2 minggu Diaktifin sekali. lagi hari Minggu. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau bergabung di perguruan silat Cingkrik Goning TPB Bambang Indonesia unit Bojong, yang sekarang alhamdulillah udah nginduk ke Kampung Kandang ya, di sini langsung di bawah pengawasan saya, jadi kayak pengawas kita. Iya. Mungkin di terakhir kata Baba ada pesan juga khususnya buat teman-teman para pegiat budaya. Tentunya ya tajam-tajam ujung peniti, lidah buaya sangka belati, 1000 zaman boleh berganti, seni budaya jangan sampai berhenti. Jaga kultur adat seni budaya yang ada di 5 tanah Betawi, khususnya umumnya yang ada di tanah air Indonesia, tentunya lu Jawa, Sunda, atau Batak, Aceh, Papua, sekalipun lu macam-macam punya adat seni, perkembangkan gitu. Gitu ya. Jangan berbicara budaya kalau kagak berbicara tentang pelakunya, karena budaya tanpa pelaku itu ibarat kata makan sayur asam tanpa asam. Iya. Bukan tanpa garam lagi, tanpa asam. Jadi sayur apa namanya? Merah. Sayur nggak asam. Ya Pak, kita pamit. Di sini alhamdulillah ada Baba, ada kawan-kawan semua tuh. Nah, ono senior Bang Dedi yang katanya diem baik, Bang Ajidul. Ada kata-kata terakhir gak? Cukup ya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.